guys, welcome back to my channel. It's me Agukat once again. Ini ada pertanyaan, kapan pula Imam Ahmad pakai jimat? Ini dalam kitab Masailul Imami Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, yang mentahqiq orang Wahabi, penerbitnya Maktabah Ibnu Taimiyah Wahabi juga. Imam Abu Dawud berkata, Ra'aitu ala ibnin li Ahmad wa huwa shaghir tamimatan fi raqabatihi fi adim. Aku melihat anaknya Imam Ahmad yang masih kecil, di lehernya ada jimat di dalam kulit, dikalungkan. Kemudian di kitab Masail Imam Ahmad, riwayat putranya Abdullah bin Ahmad, ini yang menerbitkan juga Wahabi, ada bab pernyataan beliau ya, aku melihat ayahku menulis jimat-jimat untuk orang yang rambutnya rontok, untuk demam bagi keluarga dan kerabatnya. Juga untuk wanita yang susah melahirkan, jimat ditulis dalam gelas kaca. Iya, kata Wahabi, orang mati itu tidak bisa mendoakan orang hidup. Apa benar? Ya, jelas gak benar itu. Orang mati, orang muslim itu bisa mendoakan. Ini ada kitab ya, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal ada hadis sahih. Qala Nabi SAW, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat wa in kana khairan istabsharu bihi. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal. Kalau amal kamu baik, mereka merasa senang. Wa in kana ghairu dzalik, kalau amal kamu tidak baik, qalu, kerabat yang meninggal itu akan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan saudara kami yang masih hidup itu, sehingga engkau berikan hidayah pada mereka seperti hidayah yang diberikan pada kami. Artinya orang mukmin yang sudah meninggal dunia itu bisa mendoakan yang masih hidup. Mengapa sih Wahabi itu alergi banget dengan dukun, jampi-jampi, mantra, dan jimat? Itu karena Wahabi menerima ajaran agama sepotong-sepotong. Di dalam kitab-kitab hadis itu sebagian sahabat profesinya dukun. Dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu profesi tukang ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra waktu jahiliyah. Lalu kami tanya pada Rasulullah, kaifa tara fi dzalik, gimana itu Rasulullah dukun, jampi-jampi, mantra? Beliau menjawab, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan jampi-jampi mantra-mantra kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah, jampi-jampi, mantra gak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi jimat, jampi, mantra selama gak syirik gak apa-apa. Buya, Wahabi alergi sekali sama jimat sampai mengkafirkan. Apakah ada dalil di Al-Quran? Dalil jimat di Al-Quran itu ada. Jimat itu artinya benda atau tulisan yang diharapkan barokahnya Allah mengabulkan hajat kita. Di dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi orang-orang Bani Israel dulu kalau berperang itu bawa peti. Di dalam peti itu ada ketenangan dari Allah. Lalu ada peninggalan-peninggalan keluarga Nabi Harun dan Nabi Musa, seperti sorbannya Nabi Harun, sebagian catatan kitab Taurat, lalu pecahan papan, tongkatnya Nabi Musa, sisa-sisa makanan manna wassalwa itu kan jimat namanya. Dan Bani Israel kalau bawa itu menang perang, itu jimat namanya. Jadi di Al-Quran itu ada isyarat pada jimat, seperti diterangkan dalam tafsir Al-Basit. Dan pertanyaan, adakah riwayat valid yang menunjukkan bahwa para sahabat pernah memakai jimat? Jelas ada. Ini di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, karangan Syekh Ibnu Taimiyah, tahqiq Syekh Nasir Al-Albani. Ada riwayat dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza' kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat ketika takut malam-malam membaca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Qal. Lalu kakeknya berkata, wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min bani. Sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan doa ini pada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam ya'qil fa'laqahu alaih. Yang belum berakal itu ditulis oleh beliau lalu dikalungkan pada anak itu. Ini kharrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa qala
At-Tirmidzi berkata haditsun hasan, hadis hasan. Pertanyaan, Buya, ada dalil yang jelas tentang dukun meruqyah dengan jampi-jampi dan mantra-mantra? Dalilnya jelas. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat punya jampi-jampi untuk mengatasi sengatan kalajengking. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma arobaksan, enggak apa-apa. Manistatu aminkum ayyam fa'akhoh falyamfa'hu. Siapa di antara kamu yang mampu bermanfaat pada saudaranya, maka tolonglah saudaranya itu. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, kata beliau boleh jampi-jampi atau mantra-mantra yang bukan dari Al-Quran, bukan dari Asmaul Husna, itu boleh.